Melewati 122 per 80. Ibu Kadarwati dan Bu siapa Bu Yuyun ya, dari Puskesmas Perembun dan Puskesmas Kemiri ya. Kemudian yang kami hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadarwati Bu dari Puskesmas Perembun, akan menyampaikan penyuluhan tentang hipertensi. Nah, ibu-ibu sudah tahu tentang hipertensi belum? Belum. Oh, nggih. Ibu-ibu ada yang tensinya inggil? Ada. Oh, nggih, sudah tahu penyebabnya? Belum. Pencegahannya? Belum. Perawatannya? Belum. Oh, nggih. Nanti akan dijelaskan tentang apa itu hipertensi, Bu. Terus bagaimana tanda dan gejalanya. Terus yang menyebabkan hipertensi itu apa saja, nanti akan dijelaskan. Sama cara mencegah dan pengobatan tradisional, Bu. Nah, kalau pengobatan tradisional kan berarti kan pakai herbal ya. Nah, nanti bisa dari tanaman yang atau buah-buahan di sekitar kita. Sistem pembuluh darah. Nah, jadi ada gangguan tanggen sistem pembuluh darah kita. Biasanya menyerang usia lanjut, atau yang punya genetik, misalnya keturunan, leres. Ini bahasanya campur-campur mawon. Biar jelas, jadi kalau orang tua bapak ibu dulu pernah mengidap hipertensi, itu bisa berapa persen diturunkan. Nah, makanya kita harus deteksi sejak dini agar tahu tensinya berapa. Kalau ada faktor risiko, harus hati-hati, lebih berhati-hati. Jadi ada gangguan pada sistem pembuluh darah yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah. Nah, tensi normal pinten, Bu? 120 per 90. Oh, nggih, per 80 nggih. Jadi dikatakan normal itu bila tensinya 120 per 80 atau kurang. Terus ada nggak yang merasakan telinganya berdengung? Ada. Nggih. Memang ya, Bu, berdenging gitu. Nah, nggih, niku. Terus mata terasa berat, Bu, atau pandangan kabur? Nggih. Mengalami nggih, Bu? Mengalami. Oh, nggih. Mudah lelah? Nggih. Nah, nggih. Susah tidur? Nggih. Kok nak mau gampang turu ya. Sakal bet merem sampe kloso merem. Rasa tidur. Mungkin sudah minum obat? Enggak. Bisa diingat nggih? Nah, nanti di akhir penyuluhan ada itu tanya jawab. Tanya sebentar, katanya kalau misalnya pas marah-marah duduk banter ki ora darah tinggi, ora mbak gandeng lagi nesu kan darahnya cepat, jadi orangnya nesu. Ya, emosi meningkatkan jangan gitu, dadane ngono-ngono. Makanya kalau lagi marah, kalau posisinya marah sedang berdiri, sebaiknya kita duduk. Kalau posisi marahnya duduk, kita terus tidur. Ya kersane rada aso, emosinya mesti terus turun. Misalnya lagi marah gini udah lenggak kan, terus aso nggih. Kalau memikirkan sesuatu sering terus dadanya banter, itu mungkin ya gejala lagi. Nggih, saged. Nah, terus selanjutnya apa yang menyebabkan tekanan darah tinggi, Bu? Makanan mungkin. Nah, terus selain pola makanan mungkin bisa keturunan. Nah, konsumsi garam berlebih. Jadi kalau asin. Ibu-ibu kalau masak sering asin atau lauknya suka dengan ikan asin kan enak banget nggih. Ikan asin lalapan sambil terasi. Enak banget. Nah, cocok. Nggih, faktor risiko meningkatkan
tensi. Terus merokok Bu, merokok itu membuat pembuluh darah itu mengerlang untuk mengalirkan air niku nek dibandingin niku kaku. Kan selang niku enaknya kan lemas, nggih, niku jadi kaku pembuluh darahnya. Orang berlebihan, terus merokok, minum-minuman beralkohol, kurang olahraga, terus banyak ya. terus banyak pikiran. Ya, dong kita urip kan Nggih. Nah, mesti ibu-ibu kan dalam hati pasti oh iya. Oh iya. Oh, kita tok doyok, Bu. Kok pas Kasih doyo nggih. kok Kabeh nglakoni. sing diraoske nggih. Banyak pikiran itu memang juga pengaruh, Bu. Saking Puskesmas Kemiri, aslinipun Seren, Purworejo, satu desa sama Bu Kadarwati. Dan ini peserta posyandu lansia mboten enten sing kakung napa? Mboten enten mbak kakung. Anu seger susah kalau kakung-kakung. Biasanya ganteng tak ganteng pas dulu gitu. Ya, nggih. Oh, sampun disampaikan nggih sama Ibu Kadarwati tentang hipertensi niku napa, tanda gejalane niku napa, terus sing menyebabkan niku napa, terus akibat dari darah tinggi niku napa mawon nggih. Terus cara pencegahanipun sampun ngertos napa dereng Bu? Nggih. Ingkang sepindah nomor 1 itu pertahankan berat badan ideal. Berat badan ideal niku pripun? Ngertos napa mboten Bu? Jadi berat badan ideal itu berat badan yang sehat nggih. Itu penghitungannya melalui IMT, indeks massa tubuh. Panjenengan tiap bulan misalnya nih tinggi badannya 160 ditimbang berat badannya 70. Nah, itu berarti udah kelebihan. Damel patokan mawon nek tingginya 160 ya berat badannya 60 atau di bawahnya 55 ngoten nggih. Kemudian yang kedua, cara mencegah yang kedua yaitu makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi niku napa mawon, Bu? Nggih, makanan yang berserat, nggih. Yang buatan asin-asin, tidak terlalu manis, nggih. Kemudian olahraga yang teratur. Ibu olahraga mboten tiap hari? Jalan kaki itu sudah termasuk olahraga, Tiap pagi jalan-jalan. ya itu jalan-jalan itu udah termasuk olahraga ya. Tangan-tangan diginikan juga nggih saged termasuk olahraga. Ada senam hipertensi nggih? Hipertensi. Oh, tangannya kan dia. Bisa gini-ginikan saged. Kemudian nomor sekawan mengubah kebiasaan hidup untuk mengurangi minum kopi. Enten sih senang minum kopi? Ada 1 2. Ya, itu minum kopi dikurangi Bu. Itu untuk pencegahan hipertensi nggih. Kemudian bagi bapak-bapak ngurangi rokok. Mriki ibu mboten enten sing ngerokok toh? Soalnya daerah pegunungan nggih ibu nggih ngerokok. Kemudian nomor 5 mengurangi makan berlemak tinggi dan tinggi garam. Tinggi garam. Garam niku bukan hanya garam murni. Garam yang berada di makanan juga ada Bu. Contohnya sarden. Sarden niku nggih lebete niku garamnya kathah. Terus ada kecap. Kecap juga itu dalamnya juga garam loh Bu, bukan hanya manis. Ada kecap asin juga toh niku. Kemudian makanan yang berlemak tinggi, contohnya 1 susu full cream. Susu full cream ngertos? Niku sing susu bendera sing kalengan niku. Nah, niku susu full cream. Enak kae. Terus iso melak nang ngombe kae. Kemudian margarin, mentega, sing cok damel roti. Nggih, nika dikurangi nggih, nika tinggi lemak termasuk Kemudian santan kental. Biasanya ibu-ibu seneng nek nyanten niku. Santannya kalau nggak kental nggak enak. Gejar-gejar mboten nomor-nomor. Gejar-gejar wae. Diancani nggih Bu menawi ngagem santen nggih. Sing gejar-gejar. Terus sing enak banget Bu, gorengan. Nah, niku
dihindari nggih, dikurangi sangat nggih. Enak. Ibu, kemudian makanannya dimasak dengan garam dapur, contohnya telur asin. Ya. Ya, telur asin, ikan asin. Terus makanan dengan kadar lemak jenuh tinggi, misalnya jeroan. Jeroan nggih, nggih niku marahi hipertensi nggih. Terus seafood. Ya. Seafood versa seafood. Tahu. Makanan yang dari laut Dari nggih. laut, ya. Nggih. Terus kulit ayam, kulit daging, kikil. Nah, niku lemaknya tinggi nggih, ampun dikonsumsi kata-kata. Kemudian makanan buah-buahan satu musim sakniki napa? Rambutan. Durian, Bu. Nggih. Nah, durian itu dihindari. Nggih. Larang nggih. Larang kok. Larang. Nggih, kemudian menawi sudah ada yang mengetahui kalau tensinya tinggi itu berobat ke puskesmas. Nggih, berobat di puskesmas supaya dikasih obat, atau tadi kalau punya BPJS bisa ikut Prolanis. Bisa ikut Prolanis, bisa dapat obat 1 bulan dan terkontrol tensinya tiap bulan Mana ditensi. tamang tuane sih, Bu? Tidak, Ibu. Tidak. Kudune kena mboten kula. Tidak. Ya. Harusnya. Kalau punya kartu BPJS bisa Punya. Bu Askes nggih. Kemudian hindari stres. Aduh. Piknik. Nggih. Nah, sekarang piknik lagi dibatasi nggih Bu. Boleh Ini keluar tiga rumah. stres. Ya, nonton TV atau bermain dengan cucu, kurangi stres, oke? Kemudian yang nomor 1 sebenarnya itu dekatkan diri kepada Allah. Oke, minta doa supaya sakitnya diringankan. Oke. Kemudian konsumsi garam yang dianjurkan per hari. Hipertensi ringan, Garam jadi. garam yodium. Kalau hipertensi ringan itu cuma setengah sendok teh. Jadi kalau masak itu bukan bumbunya diulek sama garam boten, tapi nanti terakhir setelah matang semua baru garamnya dimasukkan Ibu. Kemudian untuk hipertensi sedang 1/4 sendok teh saja. Kemudian yang hipertensi berat benar-benar tanpa garam. Mulek bubur anggo ya lere sareng. Dibiasakan, Bu. Itu karena faktor kebiasaan saja. Iya, sareng mau cepet. Kemudian selain obat dari puskesmas, itu ada pengobatan tradisional, Bu. Oke, yang pertama timun. Bisa timun dimakan pagi dan sore atau diparut. Oke, timun nggih. Diparut atau diperes, diambil airnya. Diminum, nggih, timun. Kemudian yang nomor 2, blimbing. Yang mulu itu. Blimbing bukan blimbing. Yang biasa kalau blimbing pulung itu kecut banget. Oke. Kalau kecut malah bisa mengiritasi lambung, nggih. Iya, blimbing. Itu 2 buah blimbing dimakan pagi dan sore atau diparut, diperas dan diambil airnya juga, kados timun wau nggih. Kemudian nomor 3, 10 lembar daun salam direbus. Cara merebusnya pripun? Airnya dididihkan dulu, baru dicemplungke daun salamnya, nggih. Direbus dalam 2 gelas air sampai rebusannya tinggal 1 gelas. Diminum pagi dan sore juga. Kemudian daun alpukat. Mriki enten alpukat. Nah, niku 10 lembar daun alpukat direbus dalam 2 gelas. Kemudian ya ditinggal sampai 1 gelas, diminum pagi dan sore juga. Kemudian ada juga 1 genggam daun seledri. Daun seledri ditumbuk dengan sedikit air kemudian diperes. Daun seledri ini nganu nggih, seger nggih. Daun seledri seger. Saged ditumbuk, saged di blender. Jadi banyune. Tambahi toyo nggih terus diperes. Tambahi toyo sekedhik. Kalau dipakai bakwan nggak bisa ya. Gorengan nggih. Untuk ngesap juga nggak bisa. Saged Oh iya. asal-asal mawon. Seladrine sik kata.
Terus makanan-makanan yang dianjurkan itu yang pertama makanan tinggi serat seperti sayur dan buah. Kecuali tadi buahnya durian nggih, mboten asal nggih. Kemudian karbohidratnya bisa roti, ubi, singkong, jagung. Nah, ya itu dikukus nggih, dikukus jangan digoreng. Nah, kalau ubi, jagung, singkong, nggih dikukus. Kalau digoreng nanti ada minyaknya, ada garamnya juga Bu, nggih. Biar nyimak dulu. Kemudian makanan rendah lemak. Nggih, mau sik tinggi lemak napa mawon Bu? Tinggi lemak duren. Goreng-gorengan. Goreng-gorengan nggih. Terus garam yang mengandung banyak garam. Santan. Santan ya, santan itu tinggi lemak. Boleh daging. Ya, itu tinggi lemak. Jeroan. Jeroan nggih. Kikil. Nggih, terus oke. Iya, kikil kulit Bu, kulit. Di Puskesmas Perempuan ada nutrisionis. Ya. Ada. Nah, misalnya ibu-ibu mau konsultasi sakit tindak puskesmas biar jelas biar jelas sama nutrisionis konsultasi gizi. Oke. Saya tidak merasa mikir berat, tapi kok hipertensi tinggi. Timbangan. Apa karena capek, apa karena makanan? Faktor hipertensi itu ada genetik, ada gaya hidup, ada pola makan, dan kurang olahraga. Oke. Bila faktor tadi bisa menyebabkan hipertensi. Bapak jadi tidak. Hipertensi kalau tidak terobati tapi tidak namun diobati efek jangka panjangnya bisa biasanya kalau hipertensi ada tandanya misalnya banyak kencang. Nah itu kan pasti ke fasilitas kesehatan dalam pemeriksaan hipertensi serta itu salah satu tadi ya tanda dan gejala telinga berdengung. Itu tadi tensinya tinggi toh. Sekarang tensi malah bikin Modern biasanya bisa. ya kadang-kadang saplos. Ini sekarang postas deh ibu-ibu yang memberi pertanyaan, cobi nanti ibu-ibu menjawab. Oke, tadi yang disampaikan paham nggak gitu? Oke, cobi nggih. Kali sampai malam napa-napa. Hipertensi normal itu pinten Bu? 120 strep 80. Nggih, dikatakan hipertensi ringan. Bila tensinya berapa? 150 ke bawah. Nggih, 150 ke bawah, 130 terus 150 ke bawah gitu maksudnya. Jadi hipertensi ringan itu 140 sampai 159. Nggih. Saat ini tanda dan gejala hipertensi. Nggih. Nggih. Pusing. Pusing. Terus suka tidur. Tidak bisa tidur. Tidur sisa. Nggih, mudah lelah, nggih. Mata terasa berat. Nggih. Penyebab Bu, Pola makan. stres terus. Terlalu banyak garam. Nggih. Jeroan. Asin, jeroan. Kulit. Terus yang Kodong biru salah ki osimon. stroke, terus nama meneh. Penyebab daratan di pembuluh darah. Nah, nggih. Akibatnya napa? Selain stroke, gagal ginjal. Nggih, gagal ginjal. Ginjal mau iki aku. Nggih. Terus obat tradisi, pengobatan tradisional pakai apa aja Bu? Seladri. Seladri, Timun, blimbing.
Daun daun salam, daun alpukat, seledri. Terus untuk penggunaan garamnya gimana Bu? Boleh nggak? Makanya kalau masak sudah mau diangkat Baru garam ditegurke. Berapa sendok? Setengah sendok. Ini penyuluhan hipertensi dari kami, saya Mbak Kadarwati sama Mbak Yuyun sudah selesai. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke. Marilah kita tutup acara penyuluhan ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.